Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Aulia, saya dari kelas 1C, Program Studi Akuntansi, dengan NPM 231063103088, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan membahas terkait mata kuliah pengantar literasi digital dengan dosen pengampu Bapak Ade Andre Hendriadi. Berikut materi pembahasan. Yang pertama, Internet of Things. Yang kedua, Embedded Systems. Yang ketiga, aplikasi akuntansi berbasis desktop. Yang keempat, perangkat input dan output. Yang kelima, media penyimpanan. 6, akuntansi di masa depan. Dan yang terakhir, materi tentang perangkat jaringan komputer. Baik, materi pertama yang saya eksplorasi yaitu materi terkait Internet of Things. Saya mengambil materi ini karena saya tertarik dengan pengertian internet itu sendiri dan apa sih itu Internet of Things dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, hasil eksplorasi saya, di sini ada pengertian IoT, yaitu konsep di mana suatu objek saling terhubung karena di dalamnya terdapat teknologi dan terakses dengan internet, sehingga dapat digunakan sebagai alat komunikasi, mengumpulkan data, mengirim dan menerima data, serta mengendalikan objek lain. Nah, hal ini tuh sama terkait dengan pengertian internet itu sendiri ya, yaitu sistem jaringan kerja yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia yang memungkinkan perpindahan data antar komputer meski terpisah jarak yang jauh. Internet dapat digunakan sebagai sarana pertukaran informasi dari satu komputer ke komputer lain dengan waktu yang cepat, tanpa dibatasi oleh jarak fisik kedua komputer tersebut. Nah, kemudian ada unsur pembentuk IoT. Yang pertama itu ada AI atau Artificial Intelligence, di mana istilah ini sering kita dengar akhir-akhir ini ya karena perkembangan teknologi itu. Jadi AI ini adalah kecerdasan yang diimplementasikan pada mesin agar dapat bertindak dan berfungsi seperti manusia. Kenapa seperti manusia? Ini maksudnya itu misalnya AI ini yang kita tahu nih contohnya web chat GPT ya, di mana kita bisa menanyakan apapun dan akan dijawab oleh chat GPT itu. Atau yang terakhir kali saya lihat itu ada suatu web yang kita bisa merequest untuk web tersebut menggambarkan uh, animasi atau poster-poster yang sesuai dengan perintah kita kayak gitu. Yang kedua, ada sensor. Dengan sensor, mesin IoT yang tadinya pasif dapat menjadi aktif karena ada sinyal digital yang dikirim ke pusat kontrol sehingga kita dapat mengendalikan melalui internet. Jadi tanpa sensor kita nggak bisa menggunakan internet itu ya, karena sensor ini berfungsi untuk mengubah yang pasif tadi menjadi aktif. Yang ketiga, unsur pembentuk IoT itu ada konektivitas. Konektivitas ini adalah jaringan yang saling terhubung. Jadi kalau yang ketiga itu konektivitas atau jaringan yang saling terhubung. Jadi seperti kayak kita main HP ya, kita harus membutuhkan jaringan itu supaya kita bisa membuka WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Tanpa ada konektivitas ini, maka kita nggak bisa menggunakan internet. Gitu. Kemudian ada contoh penerapan Internet of Things. Ini ada banyak banget yang udah digunakan pada kehidupan sehari-hari. Itu ada smart cities, smart health, smart living, smart industry, animal tracking, smart agriculture, smart home, smart transport, smart energy. Nah, saya mau membahas beberapa di antara smart ini. Yang pertama itu smart health ya. Smart health itu adalah istilah yang digunakan untuk menyebut layanan kesehatan terpadu yang ditunjang dengan kemajuan teknologi digital. Nah, keuntungan-keuntungan menggunakan aplikasi Smart Health ini tuh yang pertama
konsultasi dengan dokter bisa dilakukan di mana aja, karena kita, cukup menggunakan handphone untuk konsultasi gitu. Ada sekarang juga banyak, web atau aplikasi, kita bisa konsultasi itu. Yang kedua itu mendapatkan resep obat dan menebusnya dengan mudah. Jadi setelah kita konsultasi, kita kan bisa, dapat informasi obat apa yang harus kita tebus, harus kita dapat gitu, harus kita minum. Ketiga, personalisasi data kesehatan. Nah, karena tadi kita udah konsultasi nih, maka data itu akan tersimpan dan memudahkan dokter uh, untuk mengetahui, untuk memberikan diagnosa kita. Karena nggak harus berkali-kali gitu konsultasinya. Data yang sebelumnya juga tersimpan gitu. Yang kemudian mudah diakses dan klaim ke asuransi lebih mudah. Kemudian ada mengurangi beban antrian rumah sakit. Terus juga terjangkau ke pelosok selama ada sinyal internet di ponsel. Nah, kemudian saya akan membahas tentang smart living nih. Smart living itu secara garis besar adalah konsep di mana cara pandang atau pola pikir yang berlandaskan kepraktisan dan efisiensi, namun menjunjung tinggi faktor kenyamanan dan keharmonisasian gitu. Dalam hal ini, harmonisasi haruslah tercermin dari lingkungan pemukiman, fasilitas komersial, dan fasilitas rekreasi untuk masyarakat, mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minuman sehat, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan akses terhadap sarana dan prasarana olahraga, serta mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin mudahnya mobilitas bagi individual, publik, maupun untuk pemenuhan kebutuhan logistik suatu daerah. Jadi smart living ini digunakan untuk kita dapat mudah dalam akses kemana aja gitu. Nah, smart living di Indonesia ini sudah diterapkan di beberapa kota, contohnya nih di Surabaya. Konsep smart living di kota Surabaya unggul dalam berbagai fasilitas pendidikan maupun fasilitas penting lainnya yang diterapkannya, yaitu meliputi penerimaan murid baru secara online, portal pariwisata, CCTV pemantau lalu lintas, traffic management center, fasilitas wifi gratis di tempat publik, sekolah online, dan lain sebagainya. Juga diterapkan di DKI Jakarta, di mana ada heavy equipment tracker atau alat-alat berat yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta yang juga dipasang sensor khusus untuk memantau kapan mereka harus menjalani perawatan rutin dan penggantian suku cadang. Dan yang selanjutnya ada smart street lighting system, yaitu untuk menghemat penggunaan listrik, di mana 90.000 lampu yang ada di DKI Jakarta itu akan diganti dengan sistem ini agar nantinya bisa dikendalikan dari jarak jauh dan bisa memberikan notifikasi apabila sudah harus diganti. Dan masih banyak lagi sebenarnya sistem-sistem yang menggunakan penerapan IoT. Nah, kemudian saya akan membahas tentang yang agrikultur ya atau pertanian nih. Contohnya itu keberadaan sensor tanah dan cuaca yang terpasang di lahan pertanian yang akan membantu petani dalam mendapatkan data tentang tanamannya. Data yang dapat diperoleh dari sensor ini diantaranya sebagai kelembapan udara dan tanah, suhu, pH tanah, kadar air, curah hujan, hingga kecepatan angin. Data tersebut dapat digunakan petani untuk memantau kondisi lahannya. Baik, itu tadi contoh-contoh penerapan IoT yang banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sejarah perkembangan IoT. IoT diciptakan pada abad 20 oleh Kevin Ashton, Direktur Eksekutif Auto ID Center, yang dimana Kevin ini menciptakan juga basis RFID atau Radio Frequency Identification sebagai langkah awal yang besar dalam pengembangan komersialisasi IoT. Salah satu hasil dari IoT pada awal diciptakannya adalah kulkas pintar yang diluncurkan oleh LG yang dapat menentukan apakah makanan yang dimasukkan ke kulkas itu dapat diisi ulang atau tidak. Hingga saat ini hampir semua
benda yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari memiliki teknologi yang canggih yang dikendalikan oleh IoT itu, sehingga memudahkan kita untuk melakukan segala aktivitas. Itu tadi materi satu, yaitu terkait Internet of Things. Kita lanjut ke materi kedua. Baik, materi kedua yaitu embedded system. Embedded system itu adalah atau sistem tertanam adalah sistem gabungan antara perangkat keras dan perangkat lunak yang ditanam atau disisipkan dalam sebuah perangkat untuk mengontrol atau mengerjakan suatu tugas pada mesin. Sebelumnya di sini kan ada perangkat keras dan perangkat lunak. Apa sih itu perangkat keras dan perangkat lunak? Perangkat keras itu adalah komputer yang bisa kita lihat dan bisa kita gunakan. Nah, untuk menggunakannya itu dibutuhkan perangkat lunak. Yaitu perangkat lunak adalah sebuah perangkat yang tak kasat mata yang digunakan untuk mengoperasikan hardware pada komputer. Dan si perangkat lunak ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu embedded system dan operating system. Namun di sini saya membahas embedded systemnya. Embedded system itu diimplementasikan dengan menggunakan microcontroller atau chip yang terdiri dari inti prosesor, memori, dan input serta output yang dapat diprogram. Nah, lalu ada kategori-kategorinya nih. Yang pertama, real time. Jadi si embedded system itu harus sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika sudah melebihi waktu, maka akan terjadi kerusakan atau error. Namun ada juga yang tidak harus spesifik dengan waktu atau biasa disebut dengan soft real time. Yang kedua, mobile devices. Mobile devices. Mobile devices ini artinya embedded system memiliki ukuran yang kecil dan memorinya terbatas, namun tetap mudah digunakan sehingga banyak orang yang tetap menggunakan benda-benda dengan menggunakan sistem ini. Jadi si embedded system itu tuh ukurannya kecil, tapi dia mudah digunakan karena ukurannya kecil itu. Jadi banyak orang yang menggunakan benda-benda dengan sistem ini. Yang ketiga itu stand alone. Artinya embedded system tidak membutuhkan software atau perangkat tambahan karena sistem tertanam ini cuma melakukan satu tugas aja. Contohnya pada microwave untuk mengirim gelombang pada makanan sehingga suhu makanan meningkat. Jadi ketika kita ingin meningkatkan suhu makanan dan kita menggunakan microwave, kita hanya ya udah gunain microwave-nya aja tanpa bantuan software-software lain. Yang keempat, network. Embedded system yang terhubung dengan internet. Contohnya, itu ada kamera untuk mengambil gambar yang kemudian dapat dikirim ke perangkat lain melalui bantuan jaringan lokal. Area network atau LAN, wide area network atau WAN atau internet. Nah, setelah itu kita masuk ke contoh. Di sini gambar-gambarnya itu contohnya dari embedded system ada kamera, pesawat terbang, terus juga ini kayak vending machine gitu ya yang ada di tempat-tempat umum biasanya. Terus ada ATM, terus oven atau microwave tadi, dan TV. Semua ini benda-benda ini menggunakan embedded system, yaitu sistemnya tuh tertanam di dalam si benda ini gitu. Nah, contoh lainnya tuh ada fungsi digital pada mobil untuk alat kontrol bahan bakar. Terus juga ada keypad control pada microwave, dan ada alarm pada mesin cuci dan penanak nasi. Baik, kan tadi kita udah membahas tentang apa itu embedded system, terus kategori-kategorinya dan juga contoh-contohnya ya. Nah, sekarang kelebihan pada perangkat embedded system ini. Jadi perangkat embedded system ini banyak kita temui di kehidupan sehari-hari kayak yang saya sebutkan tadi ya. Atau contoh lainnya seperti eskalator di pusat perbelanjaan,
mesin printer di kantor, vending machine di tempat umum, transit and fare collection di terminal atau di stasiun, dan yang baru-baru ini adalah pengisi daya untuk kendaraan listrik. Hal tersebut karena embedded system menjamin menyelesaikan tugasnya dalam waktu yang tepat, cepat, dan efisien. Dari kelebihan yang saya sebutkan tadi, tentu ada kekurangannya ya, yaitu kekurangan embedded system adalah ketika mesinnya rusak. Kita harus memiliki keahlian dalam perbaikannya, atau jika tidak, maka kita bisa bawa ke tukang servis. Selain itu, memakan waktu yang lama juga untuk memasarkannya. Maksudnya itu kan misalnya TV, kita kan nggak setiap hari membeli TV ya, jadi agak lama untuk dalam pemasarannya gitu, bukan barang yang habis pakai seperti itu. Baik, itu tadi mengenai embedded system. Namun saya akan menambahkan materi. Tadi kan ada yang namanya microcontroller ya. Jadi si embedded system ini ada 4 sistem tertanam. Baik, kita kembali ke slide yang ini ya, yaitu microcontroller. Nah, jadi si embedded system ini selain kategori yang sudah disebutkan tadi kayak real time, mobile devices, standalone, dan network, dia juga ada kategori berdasarkan tugasnya si microcontroller, yaitu kategorinya itu yang pertama ada sistem tertanam skala kecil. Biasanya sistem ini dirancang dengan microcontroller 8 bit atau 16 bit tunggal. Mereka memiliki perangkat keras yang berskala kecil di mana kompleksitas perangkat lunaknya merupakan board level design atau desain tingkat papan. Bahkan biasanya hanya dioperasikan menggunakan baterai. Nah, sistem tertanam kecil ini menggunakan bahasa pemrograman C dalam perakitannya, dan kode yang dapat dieksekusi akan ditempatkan dengan tepat di memori sistem. Kemudian ada yang kedua, sistem tertanam skala menengah, yaitu merupakan sistem yang biasanya dirancang dengan satu atau berbagai microcontroller 16 bit atau 32 bit, atau menggunakan digital signal processor atau reduced instruction set computers yang digunakannya. Dan yang terakhir ada sistem tertanam yang canggih nih. Sistem tertanam yang canggih ini memiliki kompleksitas perangkat keras dan perangkat lunak yang cukup besar, di mana membutuhkan prosesor ASIP, IP, dan PLA yang dapat diskalakan atau dikonfigurasi dan susunan logika yang bisa diprogram. Sistem yang satu ini biasanya digunakan untuk aplikasi canggih yang memerlukan desain bersama perangkat keras dan perangkat lunak yang terintegrasi. Mereka dibatasi oleh kecepatan pemrosesan yang tersedia di unit perangkat keras mereka. Nah, itu tadi kategori embedded system berdasarkan kinerja microcontrollernya. Sekian materi yang kedua ini, kita lanjut ke materi yang ketiga. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi ketiga, yaitu aplikasi akuntansi berbasis desktop, di mana materi ini masuk ke dalam materi software atau perangkat lunak kedua. Aplikasi akuntansi berbasis desktop adalah sistem perangkat yang dapat membantu seseorang dalam menyelesaikan pencatatan keuangan hingga laporan keuangan dengan menggunakan media komputer atau laptop. Nah, dari manfaat penggunaan aplikasi akuntansi berbasis desktop ini, yang pertama yaitu meminimalisir kesalahan atau human error. Jadi, karena kecanggihan teknologi dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi oleh seorang akuntan. Yang kedua, menghemat waktu pengerjaan karena dilakukan secara otomatis ya. Jadi tentu saja lebih cepat pengerjaannya dibandingkan dengan pencatatan secara manual. Yang ketiga, sesuai dengan standar akuntansi. Tentu saja aplikasi-aplikasi akuntansi ini sudah disesuaikan dengan standar akuntansi agar pencatatannya itu tidak asal-asalan gitu, tidak keluar dari
aturan-aturan akuntansi itu. Yang keempat, menghasilkan informasi akuntansi yang akurat, terkini, dan tepat waktu. Yang kelima, lebih efisien daripada pencatatan manual. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dapat menghemat waktu dan datanya juga lebih akurat. Gitu. Nah, dalam pemilihan software akuntansi ini kita harus memperhatikan faktor-faktornya nih. Yang pertama ada faktor harga. Apabila pembelian software menggunakan uang pribadi. Nah, yang selanjutnya faktor stabilitas. Kemampuan software dalam mengatasi virus dan membenarkan file-file yang rusak. Kemudian ada faktor performance, berapa banyak tugas yang dapat dikerjakan. Dan selanjutnya ada faktor customization atau kemampuan software dapat dikembangkan atau tidak. Jadi sebelum kita menggunakan software, kita harus mengetahui keunggulan-keunggulan yang ada pada software tersebut. Apakah harganya terlalu mahal atau gimana sih software tersebut dalam menangani ketika ada virus gitu. Dan juga seberapa banyak sih tugas yang bisa dikerjain di software tersebut. Jangan sampai ketika software itu sudah digunakan di tengah-tengah, lalu tiba-tiba error, tiba-tiba nge-hang atau karena kepenuhan data yang dimasukkan gitu. Selanjutnya ada contoh aplikasi akuntansi berbasis desktop. Yang pertama itu ada Accurate. Accurate itu ada Accurate 1, 2, 3, tapi sekarang udah berkembang menjadi Accurate 5. Kemudian ada Mayop, terus ada Zahir Accounting dan B Accounting. Sebenarnya ada banyak contoh-contohnya, namun saya mengambil 4 ini aja. Accurate 5. Ini ada contoh tampilan-tampilan Accurate 5 di mana perusahaan-perusahaan itu banyak menggunakan Accurate sebagai aplikasi untuk mencatat keuangan mereka. Accurate memiliki banyak fitur yang mudah dipahami namun tidak dapat di-custom karena merupakan software paket. Accurate ini diproduksi oleh PT Cipta Piranti Sejahtera atau CPS Soft. Nah, dari namanya aja udah ketahuannya bahwa Accurate ini buatan Indonesia. Makanya bahasanya juga menggunakan bahasa Indonesia. Dan saya sendiri, saya sudah mempelajari Accurate 5 ini di SMK, di mata pelajaran komputer akuntansi. Dan menurut saya penggunaan Accurate ini sangat mudah digunakan dan mudah dipahami gitu oleh pemula seperti saya. Dan datanya juga cukup akurat gitu dan banyak sekali. Kayak misalnya kita mau cari berapa banyak kas yang kita punya, tapi hanya kasnya itu bisa dibuka di Accurate ini. Terus juga berapa penjualan yang sudah dijual, berapa sisa persediaannya, kayak gitu. Kemudian ada Mayop. Mayop merupakan software untuk memudahkan kita dalam mengatur bisnis dan mencatat otomatis keuangan perusahaan dari data-data yang sudah dimasukkan. Mayop berasal dari Australia, sehingga tidak ada fitur pelaporan pajak Indonesia dan harus mengkonversi menjadi rupiah terlebih dahulu. Selain itu, Mayop hanya tersedia dalam bahasa Inggris. Nah, berbeda dengan Accurate, Mayop ini dibuat di Australia, berasal dari Australia, sehingga nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Sama seperti Accurate, saya juga sudah mempelajari Mayop ini di SMK, dan menurut saya Mayop itu lebih ke penggunaannya itu menurut saya lebih rumit daripada Accurate. Mungkin karena bahasanya juga, kendala bahasa, tapi ya data yang disajikan cukup jelas sih, cukup banyak gitu, akurat gitu. Dan kita juga memasukkan data dari Excel dulu nih ke Mayop ini sebelum kita mencatat keuangan gitu. Yang selanjutnya ada Zahir Accounting. Zahir Accounting adalah software akuntansi yang dibuat oleh PT Zahir International sejak tahun 1996. Selain pada perusahaan, Zahir banyak digunakan di bidang pendidikan seperti SMA, MA, atau SMK. Zahir dapat mencatat keuangan bisnis dengan fitur yang lengkap dan fleksibel.
Selanjutnya ada B-Accounting. B-Accounting adalah software akuntansi yang dapat mencatat data keuangan sesuai jenis bisnis. B-Accounting terdiri dari B-Accounting itu sendiri, B-Cloud, dan B-Pos. Yang membedakan adalah langganannya, ada yang gratis dan harus bayar. Baik, materi selanjutnya atau materi keempat ini yaitu perangkat input dan output. Perangkat input adalah perangkat keras yang memberi perintah ke komputer untuk menjalankan tugas sesuai yang diperintah. Misalnya nih, ketika kita menekan tombol huruf K pada keyboard di aplikasi Word, kemudian komputer akan meresponnya dan menampilkan huruf K pada layar. Begitu juga dengan ketika kita menekan tombol-tombol lain, maka si komputer akan memberikan respon dengan menampilkannya sesuai apa yang kita inginkan gitu. Nah, perangkat input ini ada dua, yaitu input langsung dan input tidak langsung. Perbedaannya yaitu perangkat input langsung adalah perangkat yang bisa langsung digunakan tanpa melalui media lain, contohnya keyboard, tetikus atau mouse, like pen, dan scanner. Nah, di sini tetikusnya saya tebalkan karena memang di sini pembahasannya untuk ke mouse-nya itu sendiri. Jadi lebih ke pembahasan tentang mouse, yaitu contoh dari perangkat input. Nah, sedangkan perangkat input tidak langsung adalah perangkat yang membutuhkan media lain agar bisa digunakan. Contohnya itu memory card, flash disk, hard disk, dan punch card. Flash disk, hard disk itu kan harus kita masukkan ke dalam komputer atau komputer ya. Jadi kalau misalnya hanya flash disknya saja, kita tidak bisa membuka akses file-file yang ada di dalamnya kayak gitu. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini saya akan membahas lebih lanjut tentang tetikus atau mouse yang biasa kita sebut dengan mouse ya. Komputer mouse ini adalah alat yang digunakan pengguna laptop atau komputer untuk memindahkan kursor secara lebih mudah dan harus diletakkan di bidang yang rata dan luas. Saat ini, mouse komputer tidak lagi menggunakan kabel, melainkan menggunakan baterai dengan sensor di belakangnya. Baik seperti yang sering kita gunakan ini nih, si mouse ini kan kita gunakan di tempat yang rata. Kayak misalnya kita letakkan di atas buku, di atas atau ada mousepadnya ya, yang khususnya itu, agar si kursor yang digerakkan ini bisa searah dengan gerakan tangan kita di mouse-nya itu. Kemudian ada cara kerja mouse. Mouse itu bergerak tergantung pada bola kecil yang terdapat pada mouse di bagian tengah. Bola tersebut berfungsi untuk membuat layar bergeser atau nge-scroll gitu ya, scrolling. Umumnya mouse ini memiliki dua tombol, yaitu kanan dan kiri. Tombol kanan itu biasanya untuk menampilkan pilihan tertentu pada layar. Tombol kiri untuk mengklik elemen-elemen pada layar. Opsi-opsi tersebut tergantung pada program yang dijalankan. Nah, selanjutnya jenis-jenis mouse komputer itu yang pertama ada mechanical mouse, terus ada optomechanical mouse, optical mouse, bus mouse, serial mouse, dan USB mouse. Ini juga sesuai dengan perkembangan mouse itu sendiri ya. Dari yang awalnya yang harus pakai kabel, terus yang ada lagi nih wireless mouse yang tidak harus menggunakan kabel. Nah, di sini wireless mouse adalah jenis mouse yang saat ini saya gunakan. Wireless mouse lebih canggih daripada mouse lainnya karena yang tadi tidak memerlukan kabel, sehingga penggunaannya lebih fleksibel dan mudah daripada mouse lainnya. Sinyal gerak dilakukan pada chip. Baik, tadi kan contoh dari perangkat input ya, yaitu mouse. Nah, sekarang saya akan membahas perangkat output. Jadi, perangkat output adalah perangkat keras yang menampilkan hasil dari perintah suatu perangkat. Jadi, bedanya dengan input yaitu input kan tadi memberi perintah, sedangkan output ini menampilkan hasilnya nih dari perintah suatu perangkat. Hasilnya dapat berupa audio, tampilan, data hard copy, dan grafik.
Nah, contohnya itu ada headphone, speaker, monitor, printer, dan plotter. Nah, di sini headphone-nya saya tebalin karena saya akan membahas lebih lanjut tentang headphone. Headphone adalah salah satu jenis output device yang menghasilkan audio. Seperti yang kita tahu ya, jika kita menggunakan headphone maka kita akan bisa mendengarkan musik gitu. Penggunaannya dapat mendengarkan musik tanpa mengganggu orang lain, karena yang cuma bisa dengar itu hanya kita. Headphone disambungkan ke handphone atau laptop melalui kabel. Namun sama seperti mouse tadi, saat ini sudah tersedia headphone yang menggunakan Bluetooth atau wireless ya. Nah, sebenarnya gimana sih cara kerja headphone? Jadi cara kerja headphone itu jadi si headphone ini adalah perangkat yang mengubah sinyal elektrik menjadi gelombang suara. Sumber suara tersebut dihubungkan dengan kabel atau Bluetooth ke driver headphone. Suara yang kita dengar itu dikelilingi oleh medan magnet. Kemudian arus bolak-balik antara 20 hingga 20.000 kali per detik, mengubah tekanan udara di depannya dan membuat gelombang suara yang kita dengar saat kita menggunakan headphone itu. Nah, saya sendiri juga menggunakan headphone dengan yang ada 2 opsi nih, bisa menggunakan kabel dan disambungkan lewat Bluetooth. Namun yang menggunakan Bluetooth itu cenderung cepat habis ya baterainya, jadi harus dicas. Tapi kalau kita menggunakan dengan kabel itu kapanpun bisa, jadi nggak harus dicas dulu gitu. Baik, itu tadi pembahasan tentang perangkat input dan perangkat output, dimana perangkat input itu contohnya mouse dan perangkat output contohnya headphone. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi kita masuk ke materi ke-5, yaitu perangkat media penyimpanan. Nah, di sini Bapak Ade membebaskan kami untuk memilih satu jenis perangkat penyimpanan, dan saya memilih flash disk karena ya kita sering banget menggunakan flash disk ini ya, jadi saya ingin tahu lebih lanjut tentang flash disk. Jadi flash disk itu adalah salah satu media penyimpanan yang dapat menyimpan banyak data di dalamnya tanpa bantuan listrik karena menggunakan sistem non-volatility. Kapasitas flash disk dimulai dari ada yang 4 GB, 8 GB, sampai 1 TB. Nah, sejarah flash disk. Di tahun 1980, seorang ahli teknologi dari Jepang yaitu Fujio Masuoka menciptakan media bernama flash memory. Nah, di tahun 1999, perusahaan M-System mendapatkan hak paten untuk pembuatan flash disk. Di tahun 2002, mulai berkembang dan mulai mempunyai kecepatan transfer yang lebih tinggi, yaitu hingga 480 MB per detik berkat interface USB 2.0. Dan di tahun 2010 muncul flash disk USB 3.0 yang mampu menjalankan pemindaian data dengan kecepatan sampai 5 GB per detik. Kemudian ada fungsi flash disk nih. Seperti yang kita ketahui ya, fungsi flash disk itu untuk menyimpan file-file, terus memindahkan file dari satu komputer ke komputer lain. Dan nggak cuma file dokumen aja, tapi juga bisa file foto atau video. Nah, flash disk ini dapat menyimpan sesuai kapasitasnya. Saya sendiri menggunakan flash disk SanDisk berkapasitas 32 GB yang saya beli tahun 2018, udah cukup lama. Flash disk itu memudahkan kita untuk memindahkan data dari suatu komputer ke komputer lainnya. Yang kedua, itu fungsinya sebagai recovery drive. Flash disk dapat dijadikan sebagai recovery drive agar file kita tetap tersimpan ketika laptop atau komputer mengalami kerusakan. Namun, yang bisa digunakan sebagai recovery drive ini hanya flash disk yang berkapasitas di atas 16 GB. Yang ketiga, pendeteksi virus. Flash disk dapat dijadikan sebagai recovery drive agar file kita tetap tersimpan ketika laptop atau komputer mengalami kerusakan. Namun, yang bisa digunakan sebagai recovery drive ini hanya flash disk yang berkapasitas di atas 16 GB. Yang ketiga, pendeteksi virus. Flash disk dapat dijadikan sebagai recovery drive agar file kita tetap tersimpan ketika laptop atau komputer mengalami kerusakan. Yang
Lalu kita masuk ke komponen-komponen flash disk. Yang pertama itu ada LED. Oh ya, ini tuh contoh gambarnya adalah flash disk yang saya pakai setiap saya ingin memindahkan dan menyimpan data. Terus ada USB connector, flash memory chip, controller chip, oscillator crystal, write protect switch, dan ada ruang kosong untuk chip flash memori kedua. Kemudian ada cara kerja flash disk. Yang pertama itu data digital diubah menjadi sinyal listrik melalui controller chip. Kemudian sinyal listrik itu menjadi nilai binar 0 dan 1 melalui sel flash. Nah, setelah itu controller chip akan melakukan operasi sebaliknya, di mana data digital kembali menjadi sinyal listrik yang kemudian akan terbaca di komputer. Selanjutnya ada jenis-jenis flash disk berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu security flash disk. Sesuai namanya ya, flash disk ini memiliki perlindungan keamanan data yang disimpan. Jadi flash disk ini digunakan agar datanya itu aman, tidak mudah diakses oleh orang lain yang tidak berkepentingan, dan mungkin flash disk ini juga digunakan untuk data-data penting perusahaan gitu. Yang kemudian ada musik flash disk untuk menyimpan data-data musik. Kemudian ada bootable flash disk yang berfungsi sebagai penyimpanan data instalasi operating sistem dan tidak dapat menyimpan data lain. Jadi cuma untuk menyimpan instalasi operating tadi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan di materi ke-5 ini tentang penyimpanan data yang contohnya itu adalah flash disk. Sebenarnya masih banyak penyimpanan data lainnya selain flash disk ini, seperti hard disk, terus juga memory card, hard disk eksternal, dan lain-lain. Kita lanjut ke materi ke-6. Nah, materi yang ke-6 ini tentang akuntansi di masa depan atau pengaruh perkembangan teknologi terhadap dunia akuntansi dan keuangan. Karena Bapak Adi ingin menyesuaikan dengan prodi kelas saya, yaitu prodi akuntansi. Jadi sebenarnya apa sih kaitannya dengan teknologi itu gitu. Nah, bisa dibilang istilahnya itu adalah komputerisasi akuntansi ya. Jadi komputerisasi akuntansi adalah perubahan mekanisme pencatatan akuntansi dari manual ke digital, yaitu menggunakan komputer sebagai medianya. Jadi kan akuntansi itu dicatat menggunakan biasanya buku besar ya. Namun pada perusahaan-perusahaan itu tidak mungkin catatannya menggunakan buku besar ya, tapi melainkan sudah banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan aplikasi atau software dalam pencatatan akuntansinya, pencatatan keuangannya. Nah, pencatatan akuntansi ini dilakukan secara manual sampai tahun 1980-an. Saat ini penggunaan komputer pada dunia akuntansi juga sudah menjadi hal yang normal. Sudah banyak software akuntansi yang biasa digunakan perusahaan-perusahaan, seperti yang sudah tadi saya sebutkan. Nah, contohnya itu ada Accurate, Myop, Zahir Accounting, dan sebagainya. Sebenarnya masih banyak lagi aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan untuk pencatatan keuangan. Bahkan kita juga bisa mencatat keuangan kita melalui aplikasi yang bisa kita download di Google Play Store ya. Nah, tentu komputerisasi akuntansi ini sangat banyak manfaatnya ya. Karena kan tadi dari pencatatan manual ke pencatatan yang otomatis gitu. Nah, manfaat-manfaatnya itu antara lain, yang pertama perhitungan otomatis. Komputer membantu akuntan dalam menghitung secara otomatis. Hal ini menunjukkan bahwa profesi akuntan masih dibutuhkan untuk menjalankan komputer. Namun tidak menutup kemungkinan semua akan lebih otomatis lagi. Maksudnya di masa depan nanti
bisa aja profesi akuntan ini akan bergeser nih karena teknologi yang semakin canggih lagi dan tidak mengharuskan manusia untuk menjalankan komputer itu. Tidak ada yang tahu, tapi pasti di masa depan itu akan semakin canggih lagi. Yang kedua itu penyajian datanya yang akurat. Maksudnya ini dapat meminimalisir terjadinya human error atau error yang disebabkan oleh kesalahan manusia gitu. Dan yang ketiga keamanan data. Jadi komputerisasi ini juga menjamin akan keamanan datanya. Hal ini juga meminimalisir hilangnya data karena suatu bencana dengan memulihkannya ke komputer lain. Kayak misalnya pencatatan keuangan kita di komputer itu kita backup. Jadi tidak hanya satu, dan backupnya juga bisa ke flash disk atau ke hard disk gitu. Jadi nggak cuma ada di satu komputer aja gitu. Yang keempat, efisien waktu dan biaya. Nah, kan tadi udah otomatis ya, maka data yang disajikan akan lebih cepat keluar sehingga dapat menghemat waktu. Terus biaya yang dibutuhkan juga tergantung dengan software dan segala perlengkapannya, yang tentu aja diimbangi dengan manfaat yang didapat. Jadi maksudnya biayanya itu ya fleksibel, tergantung dengan software yang dipilih gitu. Semakin banyak fitur-fiturnya, semakin canggih fiturnya, semakin banyak manfaatnya, maka akan semakin mahal. Tapi juga kan terbayar dengan kemudahan yang didapatkan gitu. Yang kelima, yang tadi kemudahan akses data. Data yang tersimpan di komputer membuat data mudah diakses. Hal ini juga berkaitan dengan keamanan data. Perusahaan harus memperhatikan keamanan data agar kemudahan akses ini tidak menimbulkan kesalahan pada penerima data. Maksudnya karena si kemudahan akses data ini kan jadinya bisa diakses oleh siapa aja ya. Nah, agar tidak terjadi masalah, maka harus dilakukan keamanan yang ketat nih. Misalnya menggunakan kata sandi atau sensor-sensor yang hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu aja gitu. Yang keenam, skala perhitungannya. Dengan adanya komputerisasi akuntansi, segala kegiatannya dapat terjaga dan dapat memilih data mana yang ingin digunakan daripada harus melihat dokumen banyak secara manual. Kemudian ada tantangan akuntansi di masa depan. Perkembangan teknologi yang semakin pesat ini mempengaruhi nasib profesi akuntan yang mengalami pergeseran budaya yang condong ke arah teknologi. Nah, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam akuntansi di masa depan. Yang pertama, keamanan datanya. Yang kedua, layanan akuntansi. Yang ketiga, proses otomatisasi dan AI. Yang keempat, big data. Dan yang terakhir, software akuntansi berbasis cloud. Selanjutnya, akuntansi di era 5.0. Dalam laporan Future of Jobs oleh WEF, tahun 2020 menyatakan bahwa melalui pengadopsian teknologi yang semakin besar di tahun 2025 dapat mencegah terjadinya kepunahan di mana manusia dapat mempelajari kemampuan baru yang berkolaborasi dengan bidang lainnya secara efektif dan relevan. Misalnya, profesi akuntan yang dituntut untuk mempelajari kemampuan lain, yaitu kemampuan di bidang IT atau setidaknya bisa mengoperasikan komputer dengan baik dan benar. Walaupun keberadaannya terancam, karena perkembangan teknologi tadi, profesi yang memiliki keahlian di bidang akuntansi juga masih dibutuhkan nih. Misalnya dalam pengambilan keputusan dan penasihat holistik. Jadi di era 5.0 atau 5.0 ini mengharuskan seorang akuntan untuk mempelajari dua bidang, yaitu bidang akuntansi itu sendiri dan bidang IT, supaya tidak ketinggalan zaman gitu ya, supaya bisa mengikuti perkembangan teknologi. Dan keberadaan akuntan ini juga masih relevan dalam pengambilan keputusan, karena nggak mungkin kan sebuah komputer itu yang ngambil keputusan untuk
jalannya perusahaan ke depannya, dan juga sebagai penasihat holistik gitu. Baik, itu tadi materi tentang bagaimana sih akuntansi di masa depan dan apa aja yang harus dilakukan oleh seorang akuntan untuk mengikuti perkembangan teknologi. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke materi ke-7. Nah, ini adalah materi ke-7, yaitu perangkat jaringan komputer. Perangkat jaringan komputer merupakan alat komputasi yang saling terhubung untuk mengoperasikan perangkat dan saling mentransformasi data. Perangkat komputer memerlukan protokol komunikasi dengan tujuan mentransmisikan data melalui nirkabel. Dalam perangkat jaringan komputer, ada yang dinamakan simpul dan tautan, di mana simpul merupakan salah satu blok dasar dari jaringan yang berupa peralatan komunikasi, yaitu modem, hub, dan switch, atau berupa peralatan terminal data. Sedangkan tautan merupakan blok dasar jaringan yang menghubungkan dua simpul yang dapat berupa kabel, fiber optik, atau berupa ruang bebas untuk jaringan nirkabel. Berikut fungsi-fungsi dari perangkat jaringan komputer. Yang pertama, beroperasi secara virtual. Simpul ditautkan secara virtual pada jaringan komputer overlay, kemudian data dapat saling ditransmisikan melalui beberapa jalur fisik. Yang kedua, berinteraksi dalam skala besar. Dibuat atas layanan jaringan yang mengoptimisasi fungsi jaringan melalui otomatisasi dan pemantauan. Yang ketiga, cepat merespon kondisi. Jaringan komputer mendukung manajemen lalu lintas virtual yang terpusat menggunakan antarmuka digital. Dan yang terakhir, memberi keamanan data melalui pihak ketiga, yaitu perangkat lunak antivirus, firewall, dan anti-malware. Dalam perangkat jaringan komputer ini ada yang dinamakan topologi jaringan. Topologi jaringan merupakan teknologi yang mempelajari suatu teknik untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain. Nah, setelah itu akan terbentuk sebuah jaringan. Secara fisik, topologi menjelaskan susunan dari label komputer serta lokasi dari seluruh komponen jaringan. Sedangkan secara logika, topologi menetapkan informasi atau aliran data dalam jaringan. Selanjutnya ada jenis-jenis topologi. Yang pertama, topologi bus. Dalam topologi bus terdapat satu kabel yang berfungsi sebagai media transmisi yang terbentang dari ujung ke ujung. Kedua ujung kabel tersebut ditutupi dengan terminator yang biasanya memiliki ketahanan listrik 60 ohm. Penggunaan topologi bus pada jaringan komputer memiliki biaya instalasi yang murah. Kerusakan yang terjadi pada suatu komputernya juga tidak akan memengaruhi komunikasi pada komputer lainnya. Nah, di sini di sebelah kiri juga ada contoh dari topologi bus gambarnya. Setelah topologi bus ada yang namanya topologi ring. Nah, sesuai namanya ini bentuknya seperti cincin. Topologi yang digunakan dalam jaringan komputer ring atau cincin berbentuk melingkar. Seluruh komputer dihubungkan pada sebuah jaringan berbentuk cincin. Cincin ini menjadi pusat berkumpulnya ujung kabel dari setiap komputer yang terhubung. Si topologi jenis ring ini merupakan sebuah media transisi yang menguntai dari terminal pertama ke terminal lainnya. Jenis topologi yang ketiga itu ada topologi star. Topologi dan keamanan jaringan komputer ini menggunakan sebuah alat yang bernama konsentrator. Alat ini dapat berupa hub atau switch yang menjadi pusat komputer dalam jaringan. Pengelolaan jaringan ini lebih mudah. Apabila terjadi kesalahan dalam komunikasi, maka akan mudah dicari, sebab setiap komponennya langsung terhubung ke simpul pusat. Selanjutnya ada topologi tree, yaitu gabungan antara topologi bus dan topologi star. Pada topologi ini, model tree dimulai dari sebuah titik yang disebut dengan headend. Kabel dari headend akan ditarik menjadi cabang yang terhubung ke beberapa terminal yang berbentuk topologi bus. Penggunaan topologi jaringan komputer tree ini akan menemui kesulitan saat mencari cara untuk menunjukkan kemana data akan dikirim, karena dia memiliki banyak cabang. Umumnya topologi ini digunakan untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda.
Susunan topologi yang terpusat secara hierarki membuat pengaturan data menjadi lebih mudah. Namun topologi ini memiliki kinerja yang lambat dan kabel yang digunakan sangatlah banyak. Bila komputer atas bermasalah, maka komputer bagian bawah juga akan bermasalah. Nah, tadi adalah jenis-jenis topologi yang saya bahas, dan ini adalah jenis lain dari topologi. Itu ada topologi mesh, fully connected, dan topologi lain. Di mana topologi mesh ini merupakan topologi yang terbentuk akibat kurangnya perencanaan saat membangun sebuah jaringan, sehingga bentuk jaringannya tidak beraturan. Kegagalan komunikasi ini sangat sulit untuk dideteksi. Bahkan ada juga beberapa yang boros dalam pemakaian media transmisi. Jadi gak heran jika topologi jaringan komputer model mesh ini relatif mahal. Baik, itu tadi materi terkait perangkat jaringan komputer yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya minta maaf karena hanya menggunakan rekam suara yang seharusnya selang-seling ya dari ada video suara, tapi untuk yang terakhir ini saya hanya menggunakan suara karena ada beberapa kendala. Baik, itu tadi pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah pengetahuan teman-teman, dan saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang salah dan kurang berkenan di hati teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.